Sedangkan firman Tuhan tidak bisa direvisi, tidak bisa dikoreksi. Kitab saudara, Bible bisa direvisi, bisa dikoreksi. Kenapa? Karena saya pernah mengalami hal-hal seperti itu, Bang Suma. Jadi bukan disamakan kayak limbat itu kan pesulap dia. Sedangkan yang saya maksud dari mujizat itu memang benar-benar ada. Di saat orang sebut nama Tuhan Yesus itu, setan pun lari. Sedangkan apakah kalau saya sebut nama Muhammad itu bisa mengusir setan? Bang, justru Yesus mengusir orang yang menggunakan namanya pakai mengusir setan, Bang. Matius 7 nomor 22, nomor 23. Makanya dalam kaidah Islam itu kata Rasulullah, jangan kau terima sebagai iman dan jangan kau tolak, karena itu adalah ilmu. Artinya ketika Bible itu datang, jangan kau terima sebagai firman Tuhan, tapi jangan juga kau tolak, karena itu adalah pengetahuan. Maksudnya apa nih? Maksudnya Al-Quran menerangkan bahwa setan itu membisik. Kerja setan itu membisik, Bung. Setan itu tidak menampakkan diri langsung. Sini yuk, sini yuk. Setan itu cara kerjanya itu tidak kayak gitu. Cara setan itu membisikkan. Bagaimana cara setan itu menyesatkan manusia? Dengan memperlihatkan sesuatu yang baik. Coba. Kalau Anda mengatakan bahwa saya mengusir setan pakai nama Yesus, ya pura-pura aja setannya itu lari. Ya iyalah, supaya Anda itu jatuh cinta dengan penyembahan terhadap Yesus. Anda gak percaya, silakan Anda baca Bible Matius 4. Justru Yesus yang dicobai setan. Hanya bersandiwaranya setan itu, bersandiwara dia. Berapa kali Yesus itu dicobai sama setan? Bahkan sampai dibawa ke bumbungan bait suci, dibawa ke padang gurun Yesus itu, dicobai sama setan. Oke, baik Bang Suma. Itu dia. Oke. Saya mau tanya lagi nih. Berarti yang membawa Islam itu Muhammad ya? Seluruh nabi-nabi termasuk Nabi Adam itu sudah membawa Islam. Oh, berarti Islam itu dari awal jadinya alam semesta ini. Satu-satunya agama sebagai ajaran pencipta langit dan bumi itu Islam, tak ada yang lain. Oke. Saya mau tanya nih, kalau Alkitab sama Al-Quran duluan keluar Alkitab atau Al-Quran? Alkitab itu kitabnya Nabi Musa itu namanya Alkitab. Al-Quran juga namanya Alkitab. Zabur Alkitab, Injil juga namanya Alkitab. Ya, sedangkan Taurat sama Injil. Taurat sama Injil itu kan keluar duluan, baru Al-Quran. Ya, Taurat dulu samanya Nabi Musa, kemudian Injil samanya Nabi Isa, lalu Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Kalau memang Islam itu sudah ada sebelum alam ini diciptakan, kenapa Al-Quran itu keluarnya di terakhir? Iya, di dalam Al-Quran diterangkan kemudian bahwasanya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Itu telah disempurnakan, berarti sebelumnya ada ajaran Islam yang belum disempurnakan selayaknya kemudian Al-Quran datang. Makanya dikatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, pada hari ini telah kusempurnakan. Berarti sebelumnya agama Islam itu sudah ada, tapi belum sesempurna pada zaman Rasulullah. Oke, baik. Sudah ada Islam itu. Kalau memang Al-Quran itu menyempurnakan, kenapa orang Islam itu tidak mau membaca Taurat dan Injil? Bagus. Jadi Taurat itu adalah ajaran Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144-145. Sedangkan Injil itu adalah ajaran Nabi Isa kepada Bani Israel. Surah Saf ayat 5, ayat 6 dan seterusnya. Oke.
tapi kan ada di Al-Quran itu ada perintah untuk harus belajar Alkitab terdahulu. Iya, maksudnya tidak ada perintah untuk belajar. Tak ada perintah. Kalau tidak ada perintah, kenapa tercatat di Al-Quran begitu? Tidak ada perintah dalam Al-Quran untuk belajar Taurat. Nggak ada perintahnya. Oke. Tapi kan bagaimana orang Muslim itu bisa tahu kalau mereka tidak belajar tentang Taurat dan Injil? Saudaraku, Al-Quran mengatakan begini. Di dalam Al-Quran, contoh misalnya surah Al-Ahqaf ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablihi kitabu Musa imamau wa rahmah. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Wa hadza kitabun musaddiq lisanan arabiyyan liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan Al-Quran ini juga memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Al-Quran menerangkan bahwa dulu ada kitab yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran datang menjelaskan kitab itu dalam bahasa Arab. Oke, baik. Itu. Oke, kan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Ya. Kan tadi abang bilang Injil itu hanya untuk orang-orang Yahudi, Ya. nggak buat orang lain kan? Iya. Berarti Arab itu kan Al-Quran itu pakai bahasa Arab, bukankah itu untuk orang Arab aja? Masya Allah. Jadi gini, Al-Quran ini bahasa Arab diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penutur bahasa Arab sehingga dia tahu isi daripada wahyu yang diterima dalam bahasa Arab. Nah, pengetahuan Nabi Muhammad ini kemudian tentang Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan Al-Quran ini kepada seluruh umat manusia. Itu perintah. Kalau Taurat hanya untuk kaumnya Nabi Musa. Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 174 nomor 19 nomor 20. Injil hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Al-Quran untuk seluruh manusia. Litubayyina linnas. Termasuk untuk Anda juga. Oke, baik. Kalau memang Al-Quran itu untuk seluruh dunia, kenapa tidak diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia, umpamanya kayak Alkitab? Jadi gampang kalau kita itu mau belajar. Karena kalau karena saya lihat banyak orang yang masuk Islam itu karena mereka membedakan Alkitab dengan Al-Quran. Berarti mereka belajar. Nah, kalau umpamanya kayak saya ini yang tidak bisa bahasa Arab ini kan susah untuk saya belajar. Kenapa? Alasannya apa sehingga tidak bisa dirubah ke bahasa lain begitu? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Al-Quran itu yang perlu dipahami di sini secara keseluruhan termasuk umat Islam. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 96? Innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih menanamkan rasa kasih sayang di dalam hatinya. Itu dulu. Jadi kalau umat Islam itu membaca Quran, membaca nih, nggak paham bahasa Arabnya, nggak ngerti bahasa Indonesianya apa, cuman ngerti membaca doang. Itu umat Islam sudah ditanamkan kasih sayang di dalam hatinya. Baru baca Quran, belum paham artinya. Baru baca, baru mendengarkan. Allah sudah menanamkan kasih sayang. Contoh nih, ketika kemudian
maaf nih, ketika kemudian umat Islam mendengarkan bacaan Quran, semisal begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Umat Islam mendengarkan itu hatinya teduh, tidak ngerti pun, tapi ketika membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaan itu hatinya teduh. Hatinya teduh akan melahirkan kasih sayang kepada sesama manusia. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Nah, kenapa kemudian bahasa Arabnya ini dipertahankan? Karena bahasa Arab ini adalah firman Tuhan. Terjemahannya bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah perkataan manusia. Seperti kitab saudara, itu bukan firman Tuhan. Itu perkataan orang Indonesia yang menerjemahkan perkataan orang Belanda. Yang bahasa Belanda itu bukan firman Tuhan. Itu adalah bahasa manusia yang diartikan dari bahasa manusia dari bahasa Yunani. Yang bahasa Yunani pun itu bukan firman Tuhan. Itu hanya tulisan yang ditulis oleh pewarta terkait dengan kesaksian-kesaksian orang Yahudi. Di mana hal ini termaktub adalah bagaimana Isa atau Yesus mengajarkan ajarannya kepada Bani Israel. Itulah yang ditulis dalam bentuk bahasa Yunani. Jadi kitab saudara itu bukan firman Tuhan. Al-Quran itu firman Tuhan. Bahasa Indonesia atau terjemahan Al-Quran, Bung, itu bukan firman Tuhan. Oke, baik. Nah, barusan Bang Suma bilang bahasa Arab Al-Quran itu tidak bisa dirubah ke bahasa lain karena itu adalah firman Tuhan. Kalau sudah pakai bahasa lain berarti bukan firman Tuhan. Berarti ya. Bang Suma pertama pakai bahasa Arab, terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti sudah bukan firman Tuhan dong. Kalau memang Abang Suma berkata seperti itu. Ya, perkataan Tuhan dan perkataan manusia. Nih, perkataan Tuhan yang mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu kalamullah. Itu firman Allah. Aduh, gimana ini bisa tahu ya? Gimana caranya nih? Firman Tuhan loh ini, gimana caranya? Maka diartikan. Apa artinya Iqra? Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan itu bukan firman Tuhan. Itu adalah bahasa manusia yang digunakan untuk mendekati isi daripada firman Tuhan. Makanya terjemahan itu bisa direvisi, bisa dikoreksi. Sedangkan firman Tuhan tidak bisa direvisi, tidak bisa dikoreksi. Kitab saudara, Bible bisa direvisi, bisa dikoreksi. Kenapa? Karena itu hanya perkataan manusia. Bye.